Migrasi hewan di Afrika merupakan salah satu peristiwa alam paling menakjubkan di dunia. Setiap tahun, jutaan hewan bergerak melintasi padang rumput yang luas, sungai, dan dataran terbuka untuk mencari sumber makanan dan air yang lebih baik. Perjalanan ini bukanlah sebuah pilihan, melainkan kebutuhan untuk bertahan hidup. Ketika musim berubah dan rumput mulai mengering, hewan-hewan pemakan tumbuhan harus terus bergerak, mengikuti datangnya hujan yang membawa pertumbuhan rumput baru. Jika mereka tetap berada di satu tempat terlalu lama, persediaan makanan akan habis, dan resiko kematian akibat kelaparan maupun kehausan akan meningkat. Karena itulah, migrasi telah menjadi bagian penting dari kehidupan satwa liar Afrika selama ribuan tahun. Di Afrika Timur, migrasi terbesar terjadi di wilayah Serengeti dan Masai Mara. Kawasan ini membentang dari Tanzania hingga Kenya dan menjadi rumah bagi salah satu perpindahan hewan terbesar yang pernah disaksikan manusia. Fenomena ini dikenal sebagai Great Migration atau migrasi besar. Jumlah hewan yang terlibat sangat luar biasa. Diperkirakan lebih dari 1 juta wildebeest mengikuti jalur migrasi setiap tahun. Mereka ditemani oleh ratusan ribu zebra dan gazelle Thomson. Jika seluruh kawanan digabungkan, jumlahnya dapat mencapai lebih dari 2 juta ekor hewan yang bergerak dalam satu sistem migrasi yang sama. Meski sering disebut sebagai migrasi wildebeest, kenyataannya perjalanan ini melibatkan banyak spesies. Wildebeest merupakan peserta terbanyak dan paling dominan. Di belakang mereka terdapat zebra yang jumlahnya mencapai ratusan ribu ekor. Gazelle Thomson juga ikut bergerak dalam jumlah yang sangat besar. Selain itu, terdapat eland, impala, dan beberapa jenis antelop lainnya yang memanfaatkan jalur yang sama. Kehadiran begitu banyak hewan menciptakan sebuah arus kehidupan yang sangat besar di padang savana Afrika. Menariknya, tidak semua hewan memulai migrasi pada waktu yang sama. Zebra seringkali menjadi salah satu kelompok pertama yang bergerak menuju wilayah dengan rumput yang lebih baik. Mereka memiliki kemampuan merumput yang berbeda dibandingkan wildebeest. Zebra dapat memakan rumput yang lebih panjang dan juga kasar. Ketika zebra bergerak lebih dahulu dan menghabiskan bagian atas rumput, mereka justru membantu menciptakan kondisi yang ideal bagi wildebeest yang lebih menyukai tunas rumput pendek yang baru tumbuh. Setelah zebra bergerak, kawanan wildebeest akan mengikuti. Kemudian, gazelle biasanya datang setelahnya karena mereka lebih menyukai bagian tanaman yang paling muda dan kaya nutrisi. Dengan cara ini, beberapa spesies berbeda dapat memanfaatkan sumber daya yang sama tanpa harus bersaing secara langsung. Siklus migrasi biasanya dimulai di bagian selatan Serengeti. Pada sekitar bulan Januari hingga Maret, wilayah ini berubah menjadi padang rumput yang subur berkat hujan musiman. Disinilah sebagian besar wildebeest melahirkan anak-anak mereka. Dalam waktu hanya beberapa minggu, ratusan ribu anak wildebeest lahir hampir bersamaan. Strategi ini memberikan keuntungan besar. Ketika begitu banyak anak lahir dalam waktu singkat, predator tidak mungkin memangsa semuanya. Sebagian besar anak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup karena jumlah mereka sangat banyak. Anak-anak wildebeest memiliki kemampuan yang luar biasa. Hanya dalam hitungan menit setelah lahir, mereka sudah mampu berdiri. Tidak lama kemudian, mereka mulai berjalan mengikuti induknya. Kemampuan ini sangat penting karena kehidupan di savana penuh dengan ancaman. Singa, hyena, cheetah, dan anjing liar Afrika selalu mengawasi kesempatan untuk mendapatkan mangsa yang mudah. Seekor anak yang tertinggal terlalu lama akan menghadapi resiko yang sangat besar. Oleh karena itu, sejak hari pertama kehidupannya, mereka sudah harus belajar mengikuti pergerakan kawanan. Ketika musim mulai berubah sekitar bulan April hingga Juni, rumput di wilayah selatan perlahan berkurang.
Kawanan besar kemudian bergerak menuju bagian barat dan utara Serengeti. Perjalanan ini dapat berlangsung selama berbulan-bulan. Hewan-hewan tersebut tidak bergerak dalam satu barisan yang rapi, melainkan dalam kelompok-kelompok besar yang tersebar di area yang sangat luas. Dari udara, pemandangan ini tampak seperti sungai hitam yang mengalir melintasi padang rumput tanpa akhir. Saat memasuki bulan Juli hingga September, migrasi mencapai salah satu tahap paling terkenal. Kawasan besar mulai bergerak menuju wilayah Masai Mara di Kenya. Untuk mencapainya, mereka harus menyeberangi beberapa sungai besar, termasuk Sungai Mara yang sangat terkenal. Penyeberangan ini sering menjadi momen paling dramatis dalam perjalanan migrasi. Ribuan hewan berkumpul di tepi sungai, menunggu keberanian untuk melompat ke dalam air. Setelah beberapa individu mulai bergerak, ribuan lainnya akan mengikuti. Dalam waktu singkat, sungai dipenuhi oleh hewan yang berenang melawan arus. Meski terlihat menakjubkan, penyeberangan sungai merupakan salah satu bagian paling berbahaya dari migrasi. Arus yang kuat, tebing yang curam, dan kepadatan kawanan dapat menyebabkan beberapa hewan terpisah dari kelompoknya. Namun, sebagian besar berhasil mencapai seberang dan melanjutkan perjalanan. Keberhasilan ini sangat penting karena di sisi lain sungai terdapat padang rumput segar yang menjadi tujuan utama mereka. Banyak orang bertanya apa yang terjadi pada anak-anak hewan selama migrasi. Jawabannya adalah mereka ikut melakukan perjalanan bersama induknya. Tidak ada tempat penitipan atau wilayah khusus yang ditinggalkan untuk anak-anak. Sejak usia sangat muda, mereka harus mengikuti ritme kehidupan kawanan. Anak wildebeest yang baru berusia beberapa minggu sudah mampu menempuh jarak yang mengesankan. Mereka terus bergerak berdampingan dengan induknya, sambil belajar mengenali suara, aroma, dan arah pergerakan kelompok. Lalu, bagaimana dengan hewan yang sudah tua atau lemah? Pada dasarnya mereka juga ikut bermigrasi. Namun perjalanan panjang ini menjadi ujian yang sangat berat bagi individu yang kondisinya kurang baik. Hewan yang sakit, cedera, atau terlalu lemah akan mengalami kesulitan mengikuti kecepatan kawanan. Dalam alam liar, tidak ada jaminan bahwa semua individu akan berhasil menyelesaikan perjalanan. Migrasi adalah proses yang secara alami menyeleksi individu yang mampu bertahan. Meskipun demikian, sebagian besar hewan tetap berusaha mengikuti arus pergerakan, karena tinggal di belakang seringkali memiliki risiko yang lebih besar daripada terus bergerak. Jarak migrasi yang ditempuh juga sangat mengesankan. Dalam satu siklus tahunan, wildebeest dapat menempuh sekitar 800 hingga 1000 km bahkan lebih, tergantung kondisi hujan. Mereka tidak berjalan lurus dari satu titik ke titik lain. Sebaliknya, mereka mengikuti pola melingkar yang dipengaruhi oleh lokasi hujan dan pertumbuhan rumput. Perjalanan ini berlangsung hampir sepanjang tahun dan terus berulang dari generasi ke generasi. Selain memberikan manfaat bagi hewan yang bermigrasi, peristiwa ini juga memiliki peran penting bagi ekosistem. Jutaan hewan yang bergerak membantu menyebarkan benih tanaman melalui kotoran mereka. Aktivitas merumput menjaga keseimbangan pertumbuhan vegetasi. Bahkan, predator seperti singa, hyena, cheetah, dan buaya juga bergantung pada migrasi ini sebagai sumber makanan utama. Dengan kata lain, migrasi bukan hanya tentang perpindahan hewan, tetapi juga tentang bagaimana seluruh ekosistem savana tetap berfungsi. Ketika musim hujan mulai kembali ke wilayah selatan Serengeti, sekitar bulan Oktober hingga Desember, kawanan besar secara perlahan meninggalkan Masai Mara dan bergerak kembali ke Tanzania. Mereka mengikuti aroma hujan dan rumput baru yang mulai tumbuh. Siklus yang sama kemudian dimulai kembali. Beberapa bulan kemudian, ratusan ribu anak wildebeest akan lahir lagi di padang rumput selatan.
dan generasi baru akan bergabung dalam perjalanan yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Kemudian, apakah hewan-hewan predator seperti singa, cheetah, macan tutul, hyena, anjing liar Afrika juga ikut bermigrasi? Ya, predator juga sangat dipengaruhi oleh migrasi, tetapi cara mereka bermigrasi berbeda dengan hewan pemakan tumbuhan. Singa, cheetah, macan tutul, hyena, dan anjing liar Afrika umumnya tidak melakukan migrasi jarak jauh secara teratur, seperti wildebeest ataupun zebra. Mereka cenderung mempertahankan wilayah jelajah tertentu. Namun, karena sumber makanan mereka bergantung pada kawanan herbivora yang bermigrasi, banyak predator akan menyesuaikan pergerakan mereka untuk tetap berada dekat jalur migrasi atau daerah yang sedang ramai oleh mangsa. Singa merupakan contoh yang menarik. Sebagian besar kelompok singa memiliki wilayah kekuasaan yang jelas dan tidak ikut berpindah sejauh ratusan kilometer bersama kawanan wildebeest. Akan tetapi, mereka sering memindahkan pusat aktivitasnya ke area yang sedang dilalui migrasi. Ketika jutaan wildebeest dan zebra memasuki suatu wilayah, singa memperoleh peluang berburu yang jauh lebih besar dibandingkan saat mangsa sedang sedikit. Hyena tutul juga melakukan hal yang serupa. Mereka sangat oportunis dan mampu mengikuti pergerakan kawanan dalam skala tertentu. Ketika migrasi mencapai wilayah tertentu, populasi hyena di daerah tersebut biasanya memperoleh sumber makanan yang melimpah. Mereka dapat berburu sendiri maupun memanfaatkan bangkai hewan yang mati selama perjalanan migrasi. Cheetah juga sering terlihat mengikuti pergerakan mangsa, terutama gazelle dan anak wildebeest. Namun, karena sifatnya lebih soliter atau hidup dalam kelompok kecil, pergerakan mereka biasanya tidak sebesar kawanan herbivora. Mereka hanya berpindah ke lokasi yang menawarkan peluang berburu terbaik. Macan tutul bahkan lebih berbeda lagi. Hewan ini terkenal sangat teritorial dan sering mengandalkan penyergapan dari semak atau pepohonan. Mereka biasanya tidak mengikuti migrasi dalam jarak jauh, tetapi akan memanfaatkan keberadaan mangsa yang melintasi wilayahnya. Di antara predator besar Afrika, anjing liar Afrika mungkin termasuk yang paling nomaden. Mereka memiliki wilayah jelajah yang sangat luas dan dapat berpindah puluhan kilometer dalam waktu singkat. Ketika kawanan mangsa bergerak, anjing liar sering menyesuaikan pergerakan mereka untuk tetap berada di area yang produktif. Jadi, migrasi besar sebenarnya tidak hanya melibatkan jutaan wildebeest, zebra, dan gazelle, tetapi juga mempengaruhi seluruh rantai makanan di savana. Saat mangsa bergerak mengikuti hujan dan juga rumput segar, para predator pun ikut menyesuaikan posisi mereka. Mereka mungkin tidak melakukan migrasi tahunan yang sama persis, tetapi keberadaan mereka selalu mengikuti denyut kehidupan kawanan herbivora. Dengan kata lain, ketika jutaan hewan pemakan tumbuhan bergerak, seluruh ekosistem savana ikut bergerak bersama mereka. Migrasi satwa liar Afrika mengingatkan kita bahwa alam bekerja melalui keseimbangan yang luar biasa. Jutaan hewan bergerak tanpa peta, tanpa jalan raya, dan tanpa pemimpin tunggal. Namun, mereka tetap menemukan jalur yang tepat setiap tahunnya. Dari zebra yang sering memulai perjalanan, wildebeest yang membentuk inti kawanan terbesar, hingga gazelle yang mengikuti di belakang, semuanya memainkan peran penting dalam salah satu fenomena alam paling spektakuler di planet ini. Dan selama hujan masih datang, serta rumput terus tumbuh, perjalanan besar ini kemungkinan akan terus berlangsung, menjadi simbol ketahanan, adaptasi, dan keajaiban kehidupan di savana Afrika.